Pagi teman-teman semuanya, hari ini kita belajar barisan dan deret aritmatika. Tapi sebelum belajar, kalian tentunya silahkan like, subscribe, dan nyalakan pemberitahuan di lonceng channel ini agar terus bisa belajar bersama saya. Barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu yang sama. Deret adalah jumlah urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu yang sama. Itu barisan, kalau deret adalah jumlah. Bedain ya. Yang atas daftar, yang bawah jumlah. Jadi kita lihat, maksudnya seperti apa Pak? Maksudnya seperti ini. Di sini ada 5, 8, 12, 15. 5 ke 8, jedanya 3. 8 ke 12, jedanya 4. 12 ke 15 jedanya 3. Jadi jedanya 3, 4, dan 3. Nah, apakah ini merupakan urutan bilangan dari kiri ke kanan? Ya, ini urutan bilangan dari kiri ke kanan. Mempunyai karakteristik atau pola tertentu yang sama. Polanya berbeda, karena 8 ke 12 ini polanya 4, sedangkan yang lain polanya 3. Maka yang ini bukan barisan. Kita lanjut ya. Yang ini 5, 8, 11, 14. 5 ke 8 jedanya 3, 8 ke 11 selisihnya 3, 11 ke 14 selisihnya juga 3. Maka yang ini kita sebut sebagai barisan. Sudah jelas bedanya? Jadi urutan bilangannya, polanya harus sama. Nah, berikutnya yang ini, 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Nah, penjumlahan adalah inti dari kata deret. Deret adalah jumlah urutan bilangan. Maka ini termasuk deret. Kalau yang atas termasuk baris, yang ini masuknya ke deret. Nah, saya tulis. Yang ini kita sebut sebagai barisan. Gitu ya. Nah, baris pertama itu di sini 5, baris keduanya 8, baris berikutnya 11, baris berikutnya 14. Jadi kalau barisan ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, 5, 8, 11, 14 gitu ya. Barisan 1 5, barisan 2 8, barisan 3 11. Tapi dalam deret enggak gitu. Dalam deret 1 5, tapi deret 2 adalah 5 tambah 8, yaitu 13. Deret 3 adalah 5 tambah 8 tambah 11, yaitu 24, dan berikutnya. Itulah deret. Sudah mengerti anak-anak? Kita lanjut ya. Nah, silakan perhatikan tabel berikut. Dalam barisan, kita sebut barisan pertama sebagai U1. Barisan pertama U1. Barisan kedua U2, barisan ketiga U3, barisan keempat U4. Kita urutin ya. U1 anggotanya 5. Nah, ini mirip yang tadi. 5, U2 8, U3 11, U4 14, dan seterusnya. Suku pertama, si 5 ini kita sebut sebagai A. Nah, sedangkan jeda antara 5 ke 8 yaitu 3. 5 ke 8 selisihnya 3 ya. 8 ke 11 selisihnya 3. Didapat dari U2 diambil U1, 8 diambil 5, 3. Atau bisa juga dari U3 diambil U2, 11 diambil 8. Mau diambil yang mana saja silahkan. Karena semua polanya selalu sama. Gitu ya. Nah, 14 diambil 11 juga 3. Nah, sedangkan si 3 ini kita sebut sebagai beda. Jadi, A ditambah 3 sama dengan 8. 5 ditambah 3 sama dengan 8. A ditambah beda sama dengan 8. Gitu ya. Maka 3 ini adalah beda. Jadi kalau kita lihat susunannya, U1 itu A, U2 adalah A ditambah B. U3 mengulang A ditambah B ditambah B. U4 A ditambah B ditambah B ditambah B. Gitu ya. Jadi U1 adalah A, U2 adalah A ditambah 1B, U3 adalah A ditambah 2B, U4 adalah A ditambah 3B. Terus begitu sampai U ke N. Nah, bagaimana kita mencari UN atau barisan ke nomor sekian? Misalnya teman-teman ditanya barisan ke 100, barisan ke 200, nggak mungkin ngurutin satu-satu. Maka kita akan menghitung. Kalau teman-teman lihat di sini polanya saat U2, ya, saat U2, nah itu ya, dia
B-nya cuma 1. A ditambah 1B. Saat U1, B-nya 0. Nggak ada B-nya. Saat U3, B-nya cuma 2. Nah, ada pola di sini. Yaitu B-nya selalu kurang 1 dari U-nya. Kalau dia U2, B-nya cuma 1. Kalau dia U3, B-nya cuma 2. Kalau dia U4, B-nya cuma 3. Maka di sini B selalu kurang 1 dari U-nya. Maka di UN bisa kita tarik kesimpulan bahwa U itu bisa didapat dari rumus A ditambah N diambil 1 kali B. Di mana N ini adalah sukunya. Kalau suku keempat ya N-nya 4, kalau suku ke-100 ya N-nya 100. Maka B selalu kurang 1 dari sukunya. Nah, di sini diketahui poin pentingnya adalah A adalah suku pertama, B adalah beda, UN adalah suku ke N, dan yang terakhir SN adalah deret ke N. Jadi kalau suku kita sebutnya UN, kalau deret kita sebutnya SN. Ya. Tadi teman-teman udah dikasih tahu ya, deret itu kalau deret pertama itu 5, deret kedua 5 tambah 8, 13, deret ketiga 5 tambah 8 tambah 11, 24. Seperti itu ya. Itu bedanya deret sama suku. Kalau suku kan 5, 8, 11. Kalau deret harus ditambah semua. Maka dari situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa B adalah suku kedua diambil suku ke-1, atau suku ketiga diambil suku kedua, atau UN diambil UN min 1. Pokoknya ini bebas, mau suku keberapa aja, yang penting dikurangi suku sebelumnya. Mau pakai U2 boleh, mau pakai U3 boleh, tapi pengurangannya suku sebelumnya. Misalnya kamu pakai U3, diambil U2. Atau bisa juga U2 diambil U1 yang paling terkenal. UN, nah UN tadi kita tarik kesimpulan adalah A ditambah N min 1 kali B. Nah ini wajib dicatat ya teman-teman. Sedangkan untuk SN, rumusnya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Ini dari mana? Ini dari sini ya contohnya sebelum. Ya, untuk SN, kenapa rumusnya suku pertama dan suku terakhir saja? Karena ternyata memang suku pertama dan suku terakhir saja yang perlu dihitung. Karena sifat dari barisan ini kalau saya anggap yang terakhir ya U4 ya, kita coba ya. Nah, gini ya. 5 tambah 14 berapa? 19 ya. 8 tambah 11 juga 19. Nah, gitu ya. 19 tambah 19 adalah 38. Maka jumlah keempat barisan ini adalah 38. Nah, 38 ini sebenarnya cuman penjumlahan yang pertama sama yang terakhir lalu dikalikan 2. 2 dari mana? 2 karena sukunya 4, kita bagi 2 jadinya 2. Nah, dari pola ini akan selalu tetap sama mau berapa banyak barisannya, mau ke U6, U8, U100. Sehingga rumus SN adalah N per 2 dikali A ditambah UN. A itu suku pertama, UN itu adalah suku terakhir atau yang kita cari barisannya gitu ya. Kenapa dibagi 2? Karena 5 tambah 14 19, 8 tambah 11 juga 19. Jadi kedua bagian depan dan belakang sama. Jadi kita bagi 2. Nah, yang hitam ini apa? Hitam ini juga rumus SN. Hanya saja ini lanjutannya. Tadi UN adalah A ditambah N diambil 1 kali B. Nah, saya ganti UN-nya jadi A tambah N min 1 kali B. A ditambah A jadi 2A ditambah N min 1 kali B. Sehingga kalian bisa menggunakan rumus yang ini dan rumus yang ini. Gitu ya. Yang ini nggak usah ya. Apa bedanya rumus yang A ditambah UN sama 2A ditambah N min 1 kali B? Yang ini bisa kalian gunakan apabila kalian mengetahui UN-nya. Apabila kalian mengetahui UN. Sedangkan yang ini apabila kalian tidak mengetahui UN. Maksudnya kalian tidak mengetahui baris akhirnya berapa. Contohnya gimana Pak? Contohnya seperti ini. Diketahui sebuah barisan 9, 14, 19, 24, dan seterusnya. Tentukan besar suku ke-20. Nah, terus tentukan jumlah deret ke-20. Nah, ini sama ya. Sukunya ke-20 tahu, deret ke-20-nya tahu. Maka ini pakai rumus yang A tambah UN. Sedangkan berikutnya jumlah deret ke-11. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini, kalian nggak tahu UN-nya. Jadi, gimana cara ngerjainnya? Kira-kira seperti ini. Pertama kita klasifikasikan dulu bahwa dari soal tadi A-nya adalah 9. Suku pertamanya 9. B-nya adalah 14 diambil 9, yaitu 5.
Boleh juga 19 diambil 14, hasilnya juga 5. A-nya ketemu, B-nya ketemu. Kita jawab nomor 1. UN adalah A ditambah N min 1 kali B. Kalian tinggal ganti semua variabel yang kalian ketahui. Karena dia minta U ke 20, N-nya ganti dengan 20. A-nya ganti 9, N-nya ganti 20, B-nya ganti 5. Kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut. U20 adalah 9, 20 dia ambil 1 itu 19. Nah, seperti itu. 19 kalian kalikan 5, dapatnya 95. 95 tambah 9 hasilnya 114. Maka U ke 20 114. Nah, karena kalian sudah tahu suku ke 20, maka kalian bisa menggunakan rumus yang ini untuk mencari deret ke-20. Maka di sini saya lampirkan nih. U20-nya ketemu 114. Sn adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, karena yang ditanya S ke-20 atau deret ke-20, maka 20 per 2. A-nya 9, UN-nya pakai hasil yang tadi, 114. Nah, seperti itu ya. 20 bagi 2 dapatnya 10, 9 tambah 14 hasilnya 123. Tinggal kita kalikan saja, hasilnya 1230. Mudah kan ya teman-teman ya? Nah, berikutnya kita akan lanjut, yaitu jumlah deret ke-11. Jumlah deret ke-11 ini, kalian mencari tanpa mencari suku ke-20-nya dulu. Jadi secara langsung ya. Nah, kalau langsung teman-teman bisa menggunakan cara yang tadi dengan cari U11-nya dulu, baru cari S ke-11-nya. Atau bisa langsung seperti ini, kita pakai rumus yang bawah. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Sama aja, teman-teman tinggal menggantinya sesuai dengan apa yang dicari. Karena yang dicari S11, maka di sini 11. 11 per 2. Tadi kan 20 bagi 2 gampang ya. Ini 11 bagi 2 sulit ya. Nah, maka teman-teman nggak usah ngebagi dulu. Nanti bagi yang kanan. Pasti selalu ada yang bisa dibagi angka 2. Kalau sini yang nggak bisa, pasti yang ini bisa. Nah, kita hitung di sini A-nya ganti 9, N-nya ganti 11, B-nya ganti 5. 11 per 2-nya tetap ya. 2 kali 9, 18. 11 diambil 1, 10. 10 kali 5, 50 gitu ya. 18 tambah 50, 68. Nah, ini bisa dibagi 2 ya. 68 bagi 2, 34. 34 kali 11. Hasilnya 374 gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.